Baik, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Di sini saya akan bahas tentang Audience Insight. Nah, Audience Insight ini salah satu fitur yang disediakan oleh Facebook untuk meriset target market kita. Jadi itu fungsinya untuk mengetahui lebih dalam spesifikasi market audience kita. Ya, jadi sebelum kita beriklan, alangkah bagusnya kalau kita sudah tahu siapa sih target market kita yang sebenarnya. Ini salah satu kesalahan banyak pengiklan yang pemula. Ini asal ngiklan, begitu mereka tahu cara setting iklan langsung dihajar. Padahal yang paling penting di awal adalah kita memahami dulu siapa target marketnya. Kalau target marketnya sudah jelas, mulai dari umurnya, jenis kelaminnya, interestnya, ya, kemudian perilakunya bagaimana, itu yang teman-teman harus catat di awal. Nah, saat ngiklan kita sudah tahu dan mau target siapa. Kita tidak bingung lagi ini targetnya siapa, kemana, ya, hobinya bagaimana, dia statusnya apa, sudah menikah atau belum, ya. Jadi tidak asal setting iklan begitu saja. Ini salah satu fitur yang memang disediakan oleh Facebook, ya. Jadi sebelum teman-teman iklan, usahakan riset dulu di sini. Ya, saya pribadi kalau mau ngiklan ya selalu berhadapan dengan Audience Insight ini. Karena disinilah kita bisa mengambil data yang akurat, ya. Jadi bukan asal muncul saja datanya, tapi memang hasil dari analisa Facebook. Oke, saya akan memperlihatkan contohnya kepada teman-teman atau prakteknya. Yang jelasnya teman-teman sudah tahu dulu apa itu fungsi Audience Insight, ya. Oke. Kita masuk di sini. Ini ada Insight pemirsa atau Audience Insight. Kita klik. Jadi teman-teman bisa siapkan catatannya dulu sebelum riset, mulai dari siapa yang cocok dengan produk saya, ya, misalnya umurnya, kemudian jenis kelaminnya, minatnya apa, ya, itu yang paling penting kita catat di awal. Oke, kita pilih semua Facebook, lalu kemudian ini tampilan halaman Audience Insight. Jadi teman-teman bisa buka di laptopnya masing-masing, business.facebook.com /ads, kemudian /audience, kemudian insight. Ini bisa dibuka di browsernya masing-masing, ya. Oke. Nah, di sini ada lokasi, ya. Jadi kita ganti lokasinya menjadi Indonesia. Oke, karena kita mau target pengguna Facebook yang ada di Indonesia. Oke. Nah, masukkan Indonesia. Nah, di sini ada umur. Ini umur 18 sampai 65 plus yang sudah disediakan sama Facebook. Jadi teman-teman di sini bisa perhatikan, ya, dari segi umur. Ternyata yang paling banyak menggunakan Facebook itu, yang pertama kita berbicara jenis kelamin dulu, ya. Ternyata yang paling banyak menggunakan Facebook itu perempuan, ya, perempuan, laki-laki, ya. Laki-laki ada 57%, kalau perempuan 43%. Ya, itu perbandingannya, berarti yang paling banyak menggunakan Facebook itu laki-laki, ya. Nah, umurnya itu ada di usia 18 sampai 24. Ya, ini umurnya. Kemudian di level 25 sampai 34, kemudian level 35 sampai 44. Ini yang di atas ini masih ada yang pakai Facebook. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari hasil datanya, ternyata di umur 55 masih ada yang menggunakan Facebook, ya. Umur 50-an masih ada, masih banyak, ya. Tapi yang paling banyak itu umur 18 sampai 35 atau 40. Itu masih banyak yang menggunakan Facebook.
Jadi kita bisa mengambil data dari sini. Ternyata umurnya yang paling banyak ini, ya. Oke, kita mau lihat misalnya laki-laki. Laki-laki kira-kira umur mana sih yang paling banyak? Nah, ternyata di level 25 sampai 34. Jadi saya jelaskan dulu kepada teman-teman. Jadi level umur atau usia itu pengguna Facebook ada beberapa ya, ada 6. Yang pertama, level pertama itu 18 sampai 24. Ini level pertama, ini masih remaja ya. Masih usia, masih zaman-zaman kuliah, SMA masih ada di sini. Kemudian 25 sampai 34. Ini orang yang sudah matang ya, orang yang sudah menikah, orang yang sudah mempunyai suatu pekerjaan. Kalau ini orang yang sudah memang sudah berkeluarga, artinya sudah ada anaknya, sudah besar, mungkin anaknya sudah masuk di level usia ini juga ya. Jadi ini level umur, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ternyata kalau di level di jenis kelamin laki-lakinya yang paling banyak menggunakan Facebook itu umur 25 sampai 34. Kemudian perempuan juga ada di umur 18 sampai 24. Jadi beda. Kalau laki-laki di level kedua, kalau perempuan di level yang pertama. Nah, ini data buat teman-teman saat ngiklan nantinya. Oke. Selanjutnya, kita masukkan ini ada status hubungan. Nah, kita mau lihat, misalnya teman-teman mau target orang yang menikah. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini data lagi dari Facebook. Ternyata orang yang menggunakan Facebook dan sudah menikah itu kebanyakan perempuan. Tapi beda tipis ya. Teman-teman bisa perhatikan presentasinya beda tipis. Dan yang paling banyak, yang paling berpotensi itu 50% itu di level umur 25 sampai 34. Umur level yang kedua. Ya. Ini data juga yang bisa kita catat baik-baik. Kalau misalnya teman-teman menjual produk rumah tangga misalnya, ini bisa pakai data ini. Kita mau mentarget 25 sampai 34 saja. Misalnya perempuan. Nah, perempuan 50%, berarti laki-laki juga 50%. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau jual produk yang harganya cukup mahal, ya misalnya teman-teman jual gamis yang harganya 500.000. Ya, 500.000 itu harga yang cukup mahal ya. Lalu kemudian kita mau mentarget yang umur 18. Mungkin ada yang beli tapi tidak terlalu banyak dibandingkan kita mentarget umur 25 sampai 40-an. Kenapa? Karena mereka ini sudah matang ya. Ada yang sudah menikah, berarti sudah menikah, sudah ada penghasilan ya. Dan mereka rata-rata sudah mulai kerja di sini ya. Yang dibandingkan yang ini ya mungkin masih kuliah, masih SMA. Jadi kalau misalnya teman-teman target harga yang mahal 200-an, 500-an, bahkan 1 jutaan, bisa mentarget usia yang lebih matang. Ya, ini usia matang karena mereka rata-rata sudah menikah. Oke, itu gambaran ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau target umur ini bisa ya. Nanti di Facebook ada settingan khususnya, kita mau mentarget umur 25 sampai 34 saja. Jadi iklan kita nantinya hanya mentarget usia ini ya. Berarti level pertama, level yang ketiga dan seterusnya itu tidak melihat iklan kita. Iklan kita cuma fokus mencari orang yang ada di level umur ini. Ya, itu sangat detail sekali ya. Oke. Kita mau lihat dari segi orang yang berpacaran. Nah, ini bisa kita target juga. Dan ternyata yang paling banyak itu umur 18 sampai 24. Ini usia remaja memang. Ya, jadi ini data perbandingan ya. Tadi kan kita sudah masukkan orang yang sudah menikah dan ternyata umur 25 sampai 34. Ya, ini 18 sampai 24 ya. Jadi bisa teman-teman bandingkan saat mau ngiklan nantinya. Oke, yang bertunangan ya, kita mau lihat yang sudah bertunangan kira-kira di usia mana. 25 sampai 34 juga masih banyak dan paling banyak itu
umur 18 sampai 24 ya. Oke, kemudian kita mau lihat dari segi pendidikan, misalnya perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi kan ya masuk di sini 18 sampai 24. Mungkin 25 masih ada, tapi kebanyakan di sini ya. Kemudian kita mau target ini orang tua yang punya anak ya. Ini punya anak umur 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat 25 sampai 34. Jadi kita bisa mentarget di Facebook. Saya mau mentarget orang yang punya anak usia maksimal 2 tahun. Misalnya teman-teman jual produk edukasi anak, bisa dibuat seperti itu. Ya, jadi saya mau mentarget usia orang yang punya anak usianya maksimal 5 tahun atau 3 sampai 5 tahun atau 2 sampai 3 tahun. Sesuai dengan target market kita. Misalnya teman-teman jual produk edukasi anak ataukah menjual ini ya, menjual baju anak ya. Menjual baju-baju anak, gamis ya, bisa ditarget khusus. Oke, itu yang kesekian ya. Selanjutnya kita mau mentarget berdasarkan minatnya ya. Kita hilangkan dulu ini. Oke, minatnya. Saya mau mentarget orang yang suka kecantikan ya, kosmetik. Oke, kosmetik. Nah, ternyata yang paling banyak itu di umur 40 ada. Ini sebenarnya beda tipis ya, beda tipis dari segi usianya. Ada 60% perempuan ya, 60% perempuan yang menyukai dengan kosmetik. Oke, kita lihat lagi. Kita masukkan krim. Oke, kita lihat ini. Nah, yang paling banyak itu kita keluarkan kosmetik, krim ya. 76% perempuan yang menyukai, yang minat. Ya, yang minat dengan krim. Berarti kalau misalnya teman-teman menjual krim ini bisa mentarget umur 18 sampai 34. Oke, selanjutnya misalnya teman-teman mau mentarget berdasarkan dari makanan ya. Mau mentarget orang yang makan coklat. Nah, ternyata betul yang suka makan coklat, yang minat makan coklat itu ada di umur 62, ada di jenis kelamin perempuan. Ada 62% yang menyukai, yang berminat. Kemudian dari segi umur 18 sampai 34 ya. Kalau misalnya teman-teman ngiklan, misalnya teman-teman mau jual brownies ya, atau ada kue apapun itu yang berhubungan dengan coklat, bisa mentarget ini. Misalnya donat atau apapun itu bisa ditarget. Dari segi umur 18 tadi ya, 18, kemudian target umur 18 sampai 35, jenis kelamin perempuan. Oke, kita ganti yang lain. Saya mau jualan jilbab. Ya, misalnya saya mau jualan jilbab. Misalnya kita masukkan hijab. Oke, ini muncullah brand-brand yang berhubungan dengan hijab. Nah, ini cara mencari interest yang sesuai dengan produk kita. Ya, jadi kita pancing dulu ya produknya sehingga muncul brand-brand yang berhubungan dengan produk kita. Misalnya ini Hijabenka. Hijabenka ini salah satu brand juga yang jualan jilbab ya. Nah, teman-teman bisa lihat datanya ya. Bisa melihat datanya di sini. Oke, kita ganti dulu. Oke. Ternyata yang menyukai Hijabenka ini hampir 100% perempuan ya. Hampir 100% perempuan karena mereka jualan memang produknya perempuan. Nah,
Kalau dari segi umur itu 18 sampai 35 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau target bisa umur 18 sampai 35 untuk settingan iklannya, khusus perempuan saja. Ya. Oke, kita bisa lihat apa sih yang berhubungan dengan hijabenka ya. Oke, kita lihat suka halaman. Nah, ini ada rumah warna, baju kumura, Sheikha hijab. Sheikha hijab juga ini brand fashion ya. Brand hijab. Ini Berebenka. Kita bisa mentarget salah satunya yang sesuai dengan produk kita. Misalnya teman-teman jual jilbab, ya bisa mentarget hijabenka. Ya. Oke, itu contoh tentang hijab ya. Oke, saya perlihatkan lagi misalnya teman-teman jual produk rumah tangga. Siapa kira-kira yang ini ada Tupperware. Jadi kita jual produk rumah tangga, kita mau mentarget brand Tupperware saja. Tupperware ini kan berhubungan dengan produk rumah tangga. Oke, kita lihat demografinya dulu. Nah, ini ternyata memang benar ya. Umur 25 sampai 34. Kenapa? Karena di sini orang memang sudah menikah. Orangnya sudah menikah dan 93% itu perempuan yang menyukai Tupperware. Karena memang kalau urusan produk rumah tangga, urusan dapur, urusan apapun itu yang berhubungan dengan dapur, yang berhubungan itu adalah perempuan. Ya, yang berhubungan dengan perempuan, dan kita bisa lihat datanya 25 sampai 34 yang menyukai tentang Tupperware. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan produk rumah tangga yang berhubungan Tupperware ini bisa mentarget umur di 25 sampai 35. Kemudian jenis kelamin perempuan khusus ya. Nanti ada demo iklan yang sudah saya siapkan, bisa teman-teman nonton nanti. Nah, ini salah satu contoh riset ketika kita mau ngiklan. Nah, ini data yang sudah kita dapatkan, tinggal kita catat baik-baik. Misalnya produk kita produk rumah tangga. Oke, saya mau mentarget fanspack-nya Tupperware saja. Lalu kemudian jenis kelamin perempuan. Kemudian umurnya 25 sampai 35. Itu kan sudah ada datanya, sudah ada data realnya. Tinggal kita mau iklan ya. Saya sudah bahas ya, yang paling penting di target market itu misalnya umur ya. Umur kita sudah dapat umurnya sekian. Kemudian minatnya kita sudah dapat juga. Kemudian kita sudah mendapatkan jenis kelaminnya. Nah, tinggal ngiklan. Nah, ini yang saya maksud di awal. Silakan teman-teman riset dulu, catat baik-baik. Siapa sih target market kita yang sebenarnya? Nah, kita bisa melihat yang serupa, yang mirip dengan Tupperware. Ini biasanya akan muncul di sini. Ada ini dus-dusan, tapi saya belum tahu apakah dus-dusan muncul di fanspack ini atau belum. Misalnya kita klik sini dus-dusan. Oke, dus-dusan. Oh, ternyata belum. Ya, jadi tidak semua brand atau fanspack yang besar itu muncul di minat. Ya, muncul di sini. Atau kita bisa mentargetnya, itu tidak semua. Ya, kebetulan Tupperware ini muncul, jadi kita bisa mentarget fansnya atau followersnya. Ya, jadi misalnya dus-dusan itu tidak masuk ya. Jadi kita bisa mencari brand yang serupa yang mirip dengan Tupperware ini sendiri. Tapi mentarget Tupperware saja sudah lumayan, ada kurang lebih ini pemirsanya sampai 4 juta orang ya. Itu yang bisa kita target. Oke, untuk video ini saya kira cukup sekian. Silakan teman-teman dicatat baik-baik dulu target marketnya. Itu sengaja saya pernah suruh buat list ya. Pertama lokasinya, kemudian demografinya, misalnya umurnya ya, kemudian jenis kelaminnya dicatat, kemudian minatnya apa ya, yang minat dengan produk kita. Nah, ini dari segi umur juga kita bisa perhatikan ya. Ini yang paling banyak yang cari itu di
Banjarnegara, Cikampek, Dumai, ini bisa jadi data kita ya. Lampung ya, Pangkal Pinang ya. Bisa teman-teman target kota-kota yang muncul di sini ya. Tapi kalau mau mentarget seluruh Indonesia ya tidak jadi masalah juga ya. Mau mentarget secara spesifik seperti ini bisa ya, tergantung dari teman-teman. Yang paling penting itu dari segi umurnya ya, segi umurnya, demografinya yang saya maksud, usia dan jenis kelamin, kemudian dia minatnya apa ya. Kalau ini Tupperware berarti kita berhubungan di usia ini. Lalu kemudian kita masukkan minat, statusnya dia sudah menikah. Itu sangat spesifik sekali ya. Oke, saya kira teman-teman sudah paham bagaimana cara risetnya. Silakan teman-teman buka Audience Insight, search di Google ya, atau misalnya teman-teman buka Ads Manager-nya, kemudian buka Audience Insight. Itu akan kita masuk di sini, kemudian teman-teman bisa ikuti panduannya bagaimana cara riset target market. Oke, semoga bermanfaat.